Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang ajaib. Amin saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama satukan hati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta kudus-Mu. Biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Beracaralah dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari saudara kita angkat satu pujian, karya yang terbesar dalam hidupku, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah,
Pagi hari ini, saudara,
saya akan menyampaikan firman tentang tindakan seseorang yang beriman. Karena ada banyak sekali saudara orang-orang Kristen yang hari-hari ini mereka mengatakan orang yang percaya Tuhan Yesus, tetapi dalam tindakan mereka, dalam perkataan mereka, dalam sikap hidup mereka tidak mencerminkan bahwa mereka orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi harus ada sinkronisasi. Jadi harus sinkron saudara, seimbang antara yang kita percayai dengan tindakan kita. Misalnya saudara, banyak sekali orang Kristen yang masih mengeluh, tidak mengucap syukur. Padahal kita ini sudah diselamatkan saudara. Ada begitu banyak hal yang perlu kita syukuri. Ada begitu banyak hal yang patut kita syukuri. Saya bertemu dengan seorang Kristen saudara, setiap kali saya bertemu selalu mengeluh, ini sakit, itu sakit. Jadi begitu banyak yang dia rasa sakit. Padahal setelah diperiksa oleh dokter, dia nggak sakit saudara. Yang sakit adalah hatinya saudara, jiwanya. Jadi sudah terbiasa. Juga banyak orang Kristen yang di dalam sehari-hari menyangkali imannya. Misalnya mereka mengatakan sudah mengampuni. Perkataannya mengampuni itu gampang saudara, tetapi dalam kelakuannya saudara, mereka masih belum rela untuk mengampuni. Ingat saudara bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Ada begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan yang Tuhan sudah mengampuni. Mengapa kita masih memandang dosa orang lain pada kita? Bukan berarti saya sudah sempurna saudara. Kita harus belajar, harus berjuang, harus improve saudara. Saya selalu berkata dengan anak-anak dan suami bahwa meskipun umur boleh bertambah saudara, tetapi saya selalu improve. Saya selalu improve sama belajar, teachable. Saya mengatakan kepada anak-anak saya, kalian harus teachable. Artinya apa? Harus bisa dididik. Mau dididik, mau mendengar firman Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan dari siapapun juga saya mendengar yang memang saya berpikir ini yang bagus saudara. Jadi kita itu harus mau dididik, mau mengucap syukur, berkata yang bagus. Kita mau belajar dari Roma 10 ayat 8 sampai 17. Bagaimana seharusnya orang Kristen itu bertindak. Roma 10 saya akan membacanya untuk saudara karena ini panjang ya. Roma 10 ayat 8 sampai 17. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saya stop sampai di sini saudara. Bagaimana seharusnya tindakan iman daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tindakan seseorang yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yang poin pertama adalah dia harus berkatakan firman. Apa yang diucapkan itu yang membangun, yang baik, bukan mencaci maki, bukan yang menjatuhkan orang lain, tetapi yang membangkitkan iman, membangkitkan spirit. Ayat 8 dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi ada 2 poin pada pagi hari ini saudara, mulut dan hati. Apa yang harus mulut kita katakan, yaitu kita harus berkatakan firman yang membangun saudara. Ayat 9a dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mulut kita harus dipakai untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
Jadi bukan hanya mengaku Yesus saja, saudara, mengaku Yesus sebagai juru selamat, tetapi mulut kita harus bisa bersaksi bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi Yesus adalah Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan itu artinya Yesus adalah Allah yang patut disembah, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi mulut kita harus bersaksi bukan hanya Yesus sebagai juru selamat, saudara, tetapi Yesus juga adalah sebagai Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang patut kita sembah. Ayat 9 terakhir dikatakan, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kalau mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Bukan hanya di bumi ini, saudara, tetapi juga di dalam akhirat. Jadi penting, saudara, kita akan mendapatkan berkat itu bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Jadi kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan di bumi ini, saudara, kita akan sengsara di bumi dan di akhirat. Jadi ini poin penting bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada satu kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya melihat sebuah video di mana ada seorang balita. Mungkin saudara ada yang pernah melihat. Balita ini sudah tenggelam, sudah mati, dan bibirnya udah warna biru, saudara. Dan suster membawa ke tempat ke rumah sakit, dan di situ susternya mencoba dengan sekuat tenaga, kemudian mencoba dengan segala kemampuan yang dia bisa lakukan, yaitu mencoba dengan menepuk-nepuk, kemudian dibalikkan anak ini, saudara, sampai saya nggak bertolong melihatnya karena anak ini sudah nggak bernafas sama sekali. Tetapi karena perawatnya terus memanggil Yesus, Yesus, Yesus tolong, Yesus tolong, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Yang bisa membangkitkan orang dari mati adalah Tuhan, saudara. Jadi dia mengakui Yesus, ketuhanannya Yesus. Dia tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Jadi jangan main-main, saudara. Apa yang saudara ucapkan itu penuh dengan kuasa. Kalau saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan akhirnya anak kecil ini mulai menangis dan akhirnya hidup kembali. Jadi itulah Yesus, saudara, karena dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Ayat 10, Roma 10 ayat 14c dikatakan, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Saudara, mulut kita, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan iman orang percaya? Mulut kita juga harus bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, menceritakan yang Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Saudara, saya senang sekali bisa bersaksi dengan teman-teman saya secara pribadi, saudara. Meskipun mungkin di dalam grup, karena di dalam grup itu terdiri dari berbagai macam agama. Jadi saya tidak mau sembarang share tentang firman Tuhan, saudara, karena saya tidak mau melemparkan mutiara kepada babi. Babi ini kan tidak semua orang bisa mengerti firman, tidak semua orang mau menangkap firman. Jadi saya memilih mana teman-teman saya yang saya terbeban untuk menyampaikan Injil. Saya doakan dan saya berikan berita firman Tuhan, berita keselamatan. Saya memelihara, saudara, hubungan yang baik dengan mereka, supaya mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan saya, dalam setiap ucapan saya. Kemudian Roma 10 ayat 15b, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadilah pribadi yang menyenangkan, saudara. Pribadi yang membawa kabar baik. Pribadi yang membawa kabar sukacita, membawa sesuatu yang menguatkan orang lain.
yang memberikan semangat kepada yang lesu. Saudara, hari-hari ini apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di sekitar kita, mungkin saudara, kita sudah nggak ada harapan, saudara. Mungkin sudah jalan buntu. Tetapi ketika kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menolong kita, saudara. Dia tidak akan mempermalukan kita. Saudara, saya menghormati ada seorang hamba Tuhan, Pak Niko, saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, pada waktu awal-awal COVID, saudara, dia diperintahkan, dia disuruh Tuhan untuk menghadapi COVID-19 dan resesi ekonomi, saudara. Meskipun begitu banyak orang yang menentang apa yang dia lakukan, tetapi dia tetap melakukan itu, saudara. Karena apa? Karena dia mau taat kepada Tuhan, saudara. Mengucapkan firman, apa yang Tuhan perintahkan itu yang dia lakukan, saudara. Dan saya percaya, saudara, kuasa doa orang yang benar itu besar kuasanya. Jadi nggak main-main, saudara. Kalau kita sebagai orang yang benar, kita mengucapkan sesuatu, saudara, pasti itu akan terjadi. Mungkin tidak langsung, tapi itu akan meredam. Seperti angin itu akan meredam dan meredam. Kalau kita mengaku sebagai orang iman, tetapi mulut kita pesimis dan tidak ucap syukur, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa tahu bahwa kita ini orang yang beriman? Itu poin yang pertama, saudara. Tindakan orang yang beriman adalah perkataan firman. Perkatakan firman. Hal yang kedua, di dalam ayat Roma 10 ayat 8b dikatakan, firman-Mu itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi saudara, bukan hanya mulut kita yang bisa bertindak iman, tetapi juga di dalam hati kita. Kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya, bukan hanya percaya di mulut saja, saudara, tetapi percaya di dalam hati. Jadi ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di sini dikatakan bahwa percaya di dalam hatimu. Jadi bukan hanya percaya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang aktif melayani Tuhan. Banyak orang yang aktif mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak setiap orang bisa percaya dengan segenap hati akan firman Tuhan. Jadi saya ulangi, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya mengajarkan kita untuk berkata firman saja, tetapi bukan hanya untuk percaya saja, tetapi percaya juga di dalam hati kita. Banyak orang yang mulutnya mengaku, oh saya percaya Tuhan bisa melakukan, tetapi hatinya masih belum percaya 100%, saudara. Masih terus memakai logika. Saudara, bukan berarti kita nggak boleh pakai logika, tetapi Tuhan menyuruh kita untuk mempertimbangkan semua itu bukan hanya pakai logika, tetapi juga pakai hati kita. Jadi hati kita juga bisa menimbang. Hati kita juga bisa percaya. Saudara, banyak orang yang setiap hari mungkin baca firman, setiap hari mungkin aktif ikut ayo baca Alkitab atau Gema, saudara. Tetapi tidak semua orang hatinya sungguh 100% percaya kepada Tuhan. Jadi percaya di dalam hati itu perlu dilatih dari hari ke hari, saudara. Jadi apa yang harus kita percaya, saudara, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi, saudara, kita percaya apa, saudara? Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, maka mereka akan diselamatkan. Saudara, kita harus percaya sepenuh hati dengan Yesus, saudara. Bukan hanya di mulut. Kita
percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya ada satu kesaksian, ada seorang pengamen, saudara. Seorang pengamen yang bisa main biola, saudara. Jadi senjatanya adalah biola itu. Pengamen ini buta, saudara. Dengan setiap hari di satu tempat, saudara, dia memainkan biolanya dan sambil menjajakan menaruh umplung, saudara, supaya orang-orang yang lewat bisa memberikan uang kepada dia. Tetapi berhari-hari dia memainkan musik itu, tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat itu. Mereka lalu lalang dan mereka tidak ada satu orang pun yang peduli dengan orang yang main biola ini. Suatu hari ada seorang yang ahli biola yang bernama Paganini. Mungkin saudara pernah lihat ada sebuah foto orang yang ahli biola itu. Paganini itu ada brewoknya di sini sambil panjang, saudara. Jadi dia ahli dalam biola dan ahli musik, saudara. Dia mengamati orang ini, dia mencermati kenapa orang-orang itu tidak tertarik dengan musik si pengamen buta ini. Dan karena timbul belas kasihan di dalam hatinya, karena dia memiliki keahlian dan dia ingin menularkan, mengajarkan kepada pengemis buta ini, pengamen buta ini, saudara. Dan dia mendekati pengamen itu dan dia berkata, bolehkah aku meminjam biolamu? Dan pengamen ini mengatakan, tidak bisa, nggak mungkin aku meminjamkannya kepadamu karena aku tidak mengenal engkau. Dan Paganini agak memaksa, cuman sebentar aja. Dan pengamen ini mengatakan, aku cuma punya satu-satunya harta yang paling berharga. Tetapi karena dia mulai percaya dengan Paganini, akhirnya dia meminjamkan sebentar aja, cuma satu lagu. Dan ketika Paganini memainkan alat musik ini, karena dia adalah masternya, saudara, dia memainkannya begitu bagus sekali sehingga semua orang yang lewat akhirnya terpana, akhirnya datang dan memberikan uang, sehingga uang itu nggak cukup, saudara, saking penuhnya nggak cukup. Dan dia bukan hanya memainkan satu lagu, tetapi beberapa lagu. Dia mengajarkannya kepada pengamen buta ini. Akhirnya, saudara, setelah selesai mendapatkan uang banyak, Paganini mengatakan, besok ya kamu harus memainkan dengan nada yang sama seperti yang saya ajarkan kepada kamu. Dan kamu harus mengganti penampilanmu, jangan lusuh seperti ini. Kamu harus ganti penampilannya yang bagus, saudara. Karena dia adalah seorang maestro, saudara, seorang master, saudara. Maka dia bisa tahu apa yang terbaik supaya orang lain datang untuk memberkati, supaya orang lain terhibur dengan musiknya. Dan karena pengamen buta ini percaya kepada dia, maka dia mendapatkan berkat. Bagaimana dengan kita, saudara? Yesus adalah master di dalam hal mengusir segala sakit penyakit. Yesus adalah master di dalam menjinakkan badai, saudara, COVID-19 dan badai resesi ekonomi. Yesus adalah master di dalam badai untuk menenteramkan badai yang dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita menyerahkan, saudara, kehidupan kita ke tangan Tuhan Yesus, percaya sepenuh hati di dalam hati kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Bukan hanya di zaman ini, saudara, bukan hanya di zaman ini kita diberkati, tetapi di zaman akhirat, zaman yang akan datang, kita akan mendapatkan surga, saudara. Hal yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya dengan segenap hati, maka kita akan terjamin. Roma 10 ayat 10 dikatakan bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut
orang mengaku diselamatkan. Jadi saudara, kalau saudara percaya 100% kepada Tuhan Yesus, maka saudara adalah orang yang benar. Saudara dibenarkan. Abraham bukan orang yang baik 100% saudara, tetapi karena dia percaya 100% kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa di surga, maka dia mendapatkan mujizat saudara. Ketika Allah Bapa meminta Ishak untuk dikorbankan, dia tidak segan-segan untuk memberikan anaknya yang tunggal itu saudara. Karena dia tahu bahwa Allah yang sudah membuat orang mandul melahirkan anak, pasti dia akan sanggup membuat orang yang mati dihidupkan kembali. Dia punya 1001 macam cara untuk mendatangkan anak bagi Abraham. Jadi Abraham percaya 100% kepada Allah Bapa di surga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Allah Bapa menyediakan domba. Jadi yang dikorbankan itu bukan Ishak atau Ismail saudara. Siapa saudara? Domba yang dikorbankan. Karena apa? Karena ada satu orang yang percaya 100% kepada Allah Bapa di surga. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya di dalam hati kita, maka kita tidak akan dipermalukan. Tuhan gak akan membuat kita malu saudara. Meskipun di hadapan musuh kita saudara, maka Tuhan akan musuh kita itu tersipu-sipu saudara. Maka musuh kita akan menjadi segan dengan kita. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dipermalukan oleh siapapun. Mungkin yang nampaknya lebih besar dari kita, yang nampaknya lebih kaya dari kita, mungkin yang nampaknya lebih sukses dari kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dipermalukan. Ini janji firman Tuhan saudara. Kita tidak akan menjadi orang yang minta-minta saudara. Dia akan pelihara di depan kita saudara. Berkat itu yang akan mengejar kita saudara. Berkat itu yang akan dibukakan bagi kita, orang yang percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 12b. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Saya ulangi lagi dari ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada Dia. Jadi saudara, Allah yang satu itu saudara, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan dari semua orang saudara. Ingat saudara, Dia yang satu itu saudara adalah Tuhan bagi semua orang, bagi semua orang yang berseru kepada Dia, yang percaya dengan segenap hati. Saudara, saya ada satu berita saudara yang penting bagi orang Kristen. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan share saudara, saya nggak tahu ada di antara saudara yang tahu atau enggak, bahwa pemerintah Israel sudah mengumumkan akan membuka kembali gerbang timur. Gerbang timur adalah Golden Gate. Saudara, ada begitu banyak gate saudara yang ada di Israel, tapi ada satu gate yang dikeramatkan oleh orang Israel, yaitu Golden Gate. Golden Gate adalah pintu yang sudah gerbang yang sudah ditutup selama berabad-abad. Tetapi gerbang ini akan dilalui oleh Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus. Gerbang ini adalah untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan kedatangan Mesias. Jadi Mesias, Raja yang diurapi itu akan datang
menginjakkan kakinya melalui gerbang timur yaitu Golden Gate. Saudara bisa bayangkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena ini sudah diumumkan oleh pemerintah Israel, saudara, kalau ini. Jadi kita harus bersiap-siap karena Yesus sudah tunggu di pintu gerbang. Oleh karena itu saudara, apa yang paling berharga dalam kehidupan saudara? Yaitu iman, percaya kepada Dia saudara. Baik melalui perkataan saudara maupun melalui tindakan saudara. Persiapkan diri karena Dia akan datang dengan segera. Maranatha saudara. Di dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 3, kemudian Ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk ke situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, yaitu Yesus Kristus, Mesias, saudara. Hanya Mesias. Oleh karena Dia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Oleh karena itu saudara, pastikan bahwa iman kita ini fit saudara. Bahwa mulut kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu sinkron dengan hati kita saudara. Mulut kita mengaku Yesus Tuhan, tetapi hati kita, iman yang ada di dalam hati kita itu saudara, jangan sampai dicuri oleh iblis. Jangan sampai damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita dicuri oleh iblis. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh menguatkan kita semua. Saya akan menutup di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang menjemput di atas awan-awan, dan Engkau sudah menunggu di pintu gerbang itu saudara, untuk masuk melalui gerbang itu saudara. Kami percaya Tuhan Yesus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai mulut kami untuk menyatakan firman-Mu, untuk perkatakan firman-Mu, untuk membangkitkan bagi orang-orang yang lemah, untuk membangkitkan orang mati, untuk menyembuhkan orang sakit. Pakai tangan kami, pakai hati kami yang penuh dengan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang membalut hati kami yang terluka. Setiap jemaat-Mu El Gibor satu demi satu, tidak ada yang terlewatkan. Tuhan, Kau menjamah hati kami, Kau membuat mujizat di dalam hati kami, Kau memberikan kesembuhan di dalam hati kami. Engkau yang menjamah hati kami sehingga Roh Kudus mengalir hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah yang hidup selamanya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sama-sama merendahkan hati. Kita minta supaya kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian saudara. Ada tempat yang mulia. Anugerah-Mu tercurah
Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan, kami percaya ini adalah roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya kuasa-Mu akan menjadi berkat atas setiap kami yang menerimanya. Mari saudara berdiri. Kita sama-sama berdiri di dalam. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari setiap kita minta ampun untuk setiap dosa yang sudah kita lakukan dan pernah kita lakukan. Ampuni dosa kami Bapa, ampuni segala pelanggaran kami, kuduskan dan layakan kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah perkenanan-Mu bagi hari ini turun atas setiap kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala kita. Demikian pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan perjanjian baru. Terima kasih ya Pak. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur.
Kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah menerima tubuh dan darah. Kami percaya Pak, dan kami sudah dipersatukan kembali dengan Engkau Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang terluka sudah dipulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu Bapa, sebab bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Yang menerima kejadiannya dahsyat dan ajaib, katakan amin. Amin. Saudara, saya senang kalau saya mendengar cerita saudara mengalami suatu hal yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan saudara. Demikian juga dengan hidup saya dan keluarga. Saya mengalami banyak kedahsyatan dan keajaiban yang diberikan Tuhan. Dan saya percaya juga akan terjadi dalam kehidupan saudara semua. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, memang kita saat ini belum beribadah di tempat ini. Kita masih beribadah secara online. Saya minta semua saudara tetap sabar. Amin. Saudara tetap menunggu dengan sabar sampai pemerintah kota Sidoarjo mengizinkan kita untuk kembali beribadah di tempat ini. Ini semua juga demi kebaikan kita semua, ya. Tidak hanya kebaikan dari saya, tetapi juga kebaikan saudara. Amin, saudara. Tetap sabar, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana, ya. Semakin banyak berdoa. Ini kesempatan kita untuk menebus waktu-waktu kita yang terbuang sia-sia selama ini untuk mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan lebih serius lagi. Kita fokus kembali cari wajah Tuhan, ya. Karena kita percaya sebentar lagi Tuhan datang. Katakan amin. Yang percaya Tuhan akan segera datang. Katakan amin. Amin. Saudara, ini ada berita, saudara, ya. Tuhan akan segera datang. Harus saya sampaikan kepada saudara. Makanya kita harus segera bersiap-siap, ya. Jangan kita terlalu nyaman dengan kehidupan duniawi kita sehingga kita lupa dekat kepada Tuhan. Fokus kita sampai teralihkan dari Tuhan kepada dunia. Oke, saya percaya Jemaat Gibor semua akan kembali fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri pada kita. Saya dan saudara makin berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Sungguh Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang perkasa, Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, ya Bapa yang tak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Engkau yang senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kami.
bahkan Kau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur, kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan kami rasakan hadirat Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Maksud kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Kurina Batasi Jawa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus telah kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin.